Gue bakal bahas satu film yang judulnya Upside Down Magic. Jadi langsung kita mulai aja yuk. Ada seorang anak cewek yang namanya Nori. Dia ngerasain hal yang aneh pas ngeliat kucing ini. Ternyata secara ajaib, dia punya kemampuan bisa berubah jadi kucing. Jadi kemampuan sihirnya ini nurun dari ibunya. Tapi sayangnya ibunya si Nori ini udah meninggal. Pas tahu kalau Nori ini punya kemampuan sihir, ayahnya jadi kaget banget. Apalagi dia tuh berubahnya bukan jadi kucing biasa guys, tapi jadi kucing raksasa yang bersayap kayak gini. Dan waktu pun berlalu, dia udah tumbuh jadi remaja. Si Nori bakal masuk ke sekolah sihir bareng sama sahabatnya yang punya kemampuan sihir juga, namanya Reina. Berbeda sama si Nori yang bisa berubah jadi hewan, kalau si Reina ini bisa mengendalikan api, guys. Nah, tapi karena belum masuk sekolah, mereka masih nggak tahu nih cara ngendaliin sihirnya. Si Nori emang bisa berubah jadi kucing, tapi selalu nggak sempurna. Ini aja dia berubah jadi kucing setengah berang-berang. Lanjut, ini semua anak yang punya kemampuan sihir lagi nunggu di pinggir jalan. Awalnya mereka kira bakal dijemput bus untuk ke sekolahnya. Tapi ternyata nggak ada bus guys. Mereka dijemputnya sama pria ini nih. Setelah pamitan sama orang tuanya, mereka baru tahu kalau ternyata sekolah sihirnya ada di balik hutan ini. Dan setelah ngelewatin banyak pohon, mereka sampai di perbatasan ini. Nori dan Reina jalan masuk. Dan pintu itu ngebawa mereka ke sekolah sihir yang namanya Sage Academy. Dan akhirnya mereka bisa ngeliat langsung nih anak-anak lain yang punya kemampuan sihir juga. Gak lama mereka akhirnya ketemu sama kepala sekolah di situ. Terus dijelasin kalau Sage Academy ini ngegolongin muridnya berdasarkan 5 kemampuan utama. Yang punya kemampuan bicara sama hewan, nantinya bakal dapat seragam warna kuning. Yang bisa narik objek pakai tangan, bakal dapat seragam warna oranye. Yang bisa ngendaliin api kayak si Reina, bakal dapat seragam merah. Yang bisa terbang bakal masuk kelompok biru. Dan terakhir, yang bisa berubah jadi hewan bakal masuk ke kelas warna ungu. Tapi ternyata, walau udah bisa masuk ke sekolah ini, tetap aja nih mereka harus dites dulu. Kemampuan mereka bakal diuji satu persatu buat tahu layak nggak nih sekolah di sini. Untuk yang punya kemampuan ngendaliin api, mereka dites harus bisa nyalain lilin dari jarak yang jauh kayak gini. Satu persatu dari mereka berhasil nunjukin kekuatannya. Sampai tiba giliran satu anak cowok ini. Dan bukan yang ngeluarin api, tapi dia bisanya ngeluarin asap kayak gini dong. Jadi kemampuannya ini gak lolos standar guys. Dan tiba gilirannya si Reina. Dia sih jago banget. Lanjut, kali ini tes untuk anak-anak yang bisa bicara sama hewan. Mereka dites harus bisa tahu anjing ini namanya siapa, asalnya dari mana, makanan favoritnya apa. Habis itu dilanjut lagi tes untuk anak-anak yang bisa narik barang kayak gini. Tapi lagi-lagi ada satu anak yang gagal nih. Bukannya narik, dia malah bisanya ngelemparin barang. Lanjut lagi, kali ini para guru yang ada di situ ngetes anak-anak yang punya kemampuan terbang. Mereka disuruh terbang rendah kayak gini selama 30 detik. Tapi ada lagi nih satu anak cowok yang kemampuannya gagal karena dia bisanya terbang tinggi kayak gini. Udah gitu dia juga nggak tahu cara turunnya. Lanjut, akhirnya tiba nih giliran tes untuk anak-anak yang punya kemampuan bisa berubah jadi hewan. Mereka harus berubah jadi anak kucing kayak gini kan. Dan tiba deh nih gilirannya si Nori. Awalnya sih dia bisa berubah jadi anak kucing, tapi seperti biasa kemampuannya kacau guys. Tiba-tiba muncul sayap dan makin kacau lah nih penampilannya. Setelah semua anak dites, hasilnya langsung diumumin. Dan tentunya Reina sih lolos ke kelompok pengendali api. Bahkan dia dapat peringkat terbaik. Tapi Nori di kertasnya justru tertulis UDM yang artinya dia masuk ke kelas Upside Down Magic. Itu tuh kelas buangan untuk anak-anak yang gagal tes tadi guys. Dan jadinya terpaksa dia harus pisah tuh sama si Reina. Berbeda sama kelas lain yang mewah,
kelas upside down ini kelas buangan guys, bahkan adanya di bawah tanah. Dan sedihnya di kelas ini ternyata mereka nggak bakal belajar sihir, tapi mereka bakal diajarin pelajaran biasa aja. Soalnya kemampuan sihir mereka yang gagal dan berbeda itu dianggap berbahaya. Mereka nggak dibolehin berlatih kayak yang lain, dan nggak dibolehin pulang juga. Karena di kelas ini justru mereka bakal dipaksa untuk ngelupain dan pelan-pelan ngilangin kemampuan sihir mereka yang gagal itu. Di situ dijelasin kalau ternyata dulu ada nih seorang anak yang kemampuan sihirnya berbeda juga sama kayak mereka. Tapi tiba-tiba karena kemampuan sihir gagalnya ini dibiarin, dia justru jadi kemasukan roh sihir jahat yang hampir ngancurin semuanya. Jadi katanya roh sihir jahat bisa masuk ke anak-anak yang kekuatan sihirnya nggak sempurna kayak mereka. Makanya sejak itu diadain tes nih. Dan yang kemampuan sihirnya nggak sempurna, nggak boleh ngegunain kekuatannya supaya nggak dimasukin roh sihir jahat. Pas tahu semuanya, Nori jadi kecewa banget dong. Padahal dia kan datang ke sini mau belajar sihir. Tapi tenang, dia masih belum nyerah sama mimpinya. Dia yakin kalau kemampuan sihirnya ini istimewa. Sementara di kelasnya, Reina udah mulai belajar sama anak-anak lain yang punya kemampuan mengendalikan api juga. Hari itu, dia disuruh nyoba ngendalin kekuatannya untuk ngebuat popcorn kayak gini. Tapi karena gugup dan gak fokus, popcorn buatannya malah gosong. Dan di situ juga kelihatan ada satu cewek nih yang dari tadi merhatiin kemampuannya si Reina. Terus kasihan banget nih guys, di saat si Reina bisa tinggal di asrama yang bagus, Nori yang masuk ke kelas buangan cuma dapet kamar yang jelek kayak gini. Di situ dia juga jadi kangen sama si Reina. Di pagi harinya, guru yang ngurusin kelas buangan ini ngebawa mereka keluar dan nunjukin sapu-sapu ini. Si Nori udah semangat banget karena dia pikir itu sapu terbang. Tapi ternyata itu sapu biasa guys. Jadi mereka tuh disuruh bersih-bersih supaya tetap sibuk. Terus kebetulan pas lagi ngelakuin tugasnya, si Nori ngeliat kelompok anak-anak yang berseragam ungu ini. Mereka tuh yang punya kemampuan yang sama kayak dia guys, yang bisa berubah jadi hewan. Diam-diam si Nori ngamatin mereka dan ikut nyatet pelajarannya. Dan nekat nih, dia malah langsung nyobain. Tapi ya lagi-lagi kacau, karena dia berubah jadi kucing setengah burung yang punya belalai gajah kayak gini. Gurunya jadi ngingetin kalau Nori nggak boleh kayak gitu lagi. Dia harus bener-bener ngelupain kekuatan sihirnya. Setelahnya, si Nori pergi untuk makan siang. Di situ juga ada si Reina. Tapi walaupun dia masuk ke kelas yang bagus, dia tuh kesulitan untuk bergaul sama anak-anak yang lain. Begitu lihat Nori, dia langsung pengen nyamperin. Tapi ternyata nggak dibolehin nih sama gurunya. Dia nggak boleh bergaul sama anak-anak dari kelas buangan. Lanjut, kali ini di kelasnya, lagi-lagi si Reina disuruh buat popcorn. Temennya nih, ada yang udah berhasil bikin popcorn dengan sempurna. Si Reina tuh berhasil juga sebenarnya. Tapi kata gurunya, popcorn buatannya ini masih belum sempurna. Gara-gara itu, dia jadi galau nih, jadi bengong terus dan gak fokus. Dan pas banget, dia bertabrakan sama cewek misterius yang ngamatin dia waktu itu. Di situ dia bilang kalau si Reina ini sebenarnya bisa punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini nih, pas si Reina lagi belajar di perpustakaan, tiba-tiba aja dia nemuin buku hitam ini. Anehnya, buku misterius itu kayak ngikutin dia terus. Bahkan, buku itu tiba-tiba aja udah ada di kamarnya. Sayangnya, si Reina nggak tahu kalau buku ini tuh bagian dari kekuatan sihir gelap yang jahat yang bisa ngancurin semuanya. Dan besoknya, setelah nemuin buku tadi, kemampuan si Reina emang jadi lebih kuat. Dia akhirnya udah bisa nih bikin popcorn dengan sempurna. Nah, berbarengan dengan itu, Nori tiba-tiba aja muncul dan minta dikasih kesempatan lagi untuk nunjukin kemampuannya di depan orang-orang. Sayangnya, lagi-lagi dia gagal guys. Gara-gara itu, teman-temannya ini jadi kecewa
dan mikir kalau kekuatan sihir mereka ini emang udah gak ada harapan lagi guys, gak bisa diubah. Ngeliat anak-anak itu pada sedih, akhirnya guru yang satu ini nunjukin rahasia yang selama ini dia pendam. Ternyata dia juga punya kemampuan sihir yang gagal guys. Jadi dia tuh punya kemampuan komunikasi sama hewan. Tapi nggak bisa kalau cuma ngomong biasa. Harus sambil dinyanyiin kayak gini. Makanya kemampuannya itu dianggap gagal juga. Makanya setelah ngeliat semangat mereka, akhirnya dia mutusin mau ngajarin anak-anak ini supaya bisa ngembangin kekuatan sihir aneh yang mereka punya. Sementara di tempat lain, si Reina jadi kaget nih pas buka kamarnya karena tiba-tiba aja ada cewek ini. Di situ Reina mulai sadar kalau cewek ini dan buku hitamnya itu berbahaya. Makanya dia suruh pergi. Tapi lagi-lagi buku hitam itu tetap aja balik ke kamarnya. Selanjutnya, ini anak-anak kelas buangan mulai melatih kemampuan mereka. Kayak anak cowok ini nih, dia kan bisa terbang. Tapi selama ini dia nggak tahu batasnya itu seberapa tinggi. Dia takut nggak bisa ngendaliin kekuatannya dan justru malah terbang keluar angkasa. Makanya kemana-mana dia selalu pakai tas ini yang ternyata isinya tuh batu guys supaya berat dan dianya nggak terbang. Akhirnya dicek nih sambil tubuhnya diikat pakai selang gitu. Ternyata nggak sampai keluar angkasa kok. Sekarang dia udah tahu nih batas kemampuannya. Mereka semua terus berlatih kayak anak ini nih yang latihan dengan berusaha nyingkirin daun. Dan anak ini lagi nyoba ngeluarin asap untuk nyingkirin lebah. Tapi dia masih kesulitan. Mereka semua nggak nyerah guys. Semuanya terus berlatih ngembangin kekuatan sihirnya. Sedikit demi sedikit, kekuatan mereka semakin berkembang. Udah mulai bisa ngendaliin asapnya. Udah bisa ngendaliin kemampuan terbang tanpa perlu selang lagi. Dan si Nori juga jadi tahu kalau dia tuh ternyata emang bisanya berubah jadi hewan campuran guys. Kayak ini nih, kucing setengah gurita. Sementara si Reina masih terus-terusan diganggu sama cewek misterius ini. Tapi Reina baru sadar kalau cuma dia nih yang bisa ngeliat cewek ini. Anak-anak yang lain gak ngeliat. Karena ternyata cewek ini tuh bukan manusia guys. Dia ini wujud sihir gelap jahat yang berusaha ngerasukin tubuhnya si Reina. Sayangnya kekuatan jahat itu berhasil nih ngambil alih Reina. Walau sebenarnya kekuatan sihirnya kan sempurna. Jadi yang awalnya dikira sihir jahat ini cuma bisa menguasai anak-anak yang kemampuannya gagal, ternyata salah guys. Sihir gelap jahat ini bisa menguasain siapapun. Besokannya pas banget lagi ada perayaan besar di sekolah itu. Dan semua orang udah berkumpul. Si Reina yang dianggap sebagai salah satu murid terbaik diminta untuk nunjukin kemampuannya di depan semua orang. Tapi mereka semua nggak tahu kalau si Reina kan udah dirasukin sihir gelap. Dengan cepat, si Reina udah berubah jadi bayangan hitam besar yang jahat yang udah siap ngancurin mereka semua. Para guru di situ langsung ngumpulin muridnya untuk ngalahin kekuatan gelapnya si Reina. Tapi sayangnya bayangan hitam itu terlalu kuat guys. Dia nggak bisa dikalahin dengan api. Dipanggilin burung-burung ini untuk ngalahin dia juga nggak ngaruh. Dan yang punya kemampuan terbang malah ketahan. Terus yang bisa berubah jadi hewan, ya berubahnya kan jadi hewan-hewan biasa. Jadi ya nggak bisa ngalahin bayangan gelap ini. Udah gitu, bayangan jahat ini malah terbagi jadi makin besar dan kuat guys. Bersamaan dengan itu, dateng nih anak-anak dari kelas buangan. Cewek ini berhasil ngendaliin bayangannya dari yang tadinya terpisah jadi nyatu. Cowok ini berhasil ngeluarin asap untuk ngacauin penglihatannya si bayangan. Dan yang bisa terbang tinggi ini juga ngegunain kekuatannya supaya bayangan gelap ini jadi terlilit. Terus lihat nih, si Nori berubah jadi kucing bersayap naga. Dia bisa terbang dan mulai berhasil ngancurin bayangan jahat ini. Setelahnya, guru-guru di situ merintahin supaya bayangan gelap ini dihabisin. Tapi Nori nggak bisa, ini kan sahabatnya. Akhirnya dia coba manggil-manggil si Reina supaya bisa ngelepasin kekuatan jahat itu dari tubuhnya. Untungnya berhasil guys, si Reina udah kembali sadar
dan berhasil ngelepasin diri dari kekuatan sihir jahat itu. Setelahnya, guru-guru di situ akhirnya mengakui kalau anak-anak dari kelas buangan ini ternyata emang punya kemampuan yang berbeda, tapi istimewa. Sekarang mereka udah bisa diterima di kelas sihirnya masing-masing nih. Bahkan kekuatan mereka sekarang dinilai spesial. Guru yang ini juga sekarang udah dibolehin ngajar anak-anak yang bisa bicara sama hewan. Semuanya udah bahagia nih. Ternyata jadi berbeda nggak selalu buruk ya guys. Nah, itu tadi ceritanya.